Di dalam bahasa Java juga memiliki beberapa escape sequence. Ini sama persis seperti pada bahasa C. Ada /t untuk tab, /r untuk carriage return, /n untuk new line, double quote untuk membuat quote atau tanda petik, kemudian backslash untuk membuat backslash ya. Nah, kita lihat di sini contohnya pada program ketiga ya, int jam sama dengan 7, kemudian dicetak selamat /t pagi ya, bermakna di sini akan ada tab pagi, kemudian /n ya, /n itu bermakna ada new line baris baru, barulah tanda serunya itu dicetak di bawahnya. Kemudian ada print yang berikutnya tanpa ln, sudah, /r jam, spasi, barulah jam, ya. Kemudian dicetak lagi jam, kemudian double quote, tanda petik, jam kembali, diakhiri dengan tanda petik, kemudian loop, dan diakhiri dengan slash. Ya mungkin /r ini agak jarang penggunaannya ya. Namun /r ini bisa kita samakan seperti pada mesin tik ya. Jadi kalau pada mesin tik yang zaman dulu itu kan ada gagangnya. Nah, gagangnya itu kalau kita tekan maknanya kita akan berbalik ke baris yang pertama lagi. Nah, sehingga jika tampilannya seperti ini, ya pada perintah yang kedua ini, ya maka akan tercetak sudah /r jam. Seharusnya dia ada tercetak sudah, namun ada perintah /r. Maknanya jam ini, ya kata-kata jam itu akan berpindah ke baris pertama lagi, sehingga di sini yang tercetak adalah jam, kemudian AH. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian barulah ada spasi, jamnya adalah 7. Nah, jadi /r seperti itu. Nah, ini nanti silakan dicoba sendiri di rumah pada komputernya masing-masing untuk melihat outputnya itu seperti apa. Nah, berikutnya tipe data. Jadi bahasa Java ini adalah bahasa yang tipe datanya itu masih strict ya. Jadi strict itu maknanya agak ketat penggunaannya. Jadi kalau kita ingin buat variabel, maka kita harus buat tipe datanya seperti apa. Nah, seperti pada bahasa JavaScript, Python, PHP. Nah, itu semuanya menggunakan tipe data yang fleksibel, jadi tidak ada tipe data yang strict. Jadi nilai yang disimpan pada suatu variabel akan mengikuti dengan nilai yang kita simpan pada saat ini. Nah, berbeda dengan Java, jika di awal kita sudah buat tipe datanya itu adalah integer, maka variabel tersebut hanya bisa menyimpan nilai integer saja. Nah, tipe data di dalam Java ini kita bagi dua, ada yang primitif dan ada yang berupa kelas. Nah, yang primitif ini ada 8, sama persis seperti di C, cuman ada tambahan 1, yaitu boolean. Kemudian ada tipe data yang berupa kelas. Nah, kalau kita katakan berupa kelas ini, maka kelas apapun yang ada dan kelas apapun yang Anda buat itu bisa digunakan. Nah, untuk setiap tipe data tersebut itu beda-beda ukuran data yang bisa disimpan. Yang paling kecil itu adalah byte, ya. Jadi 1 byte ini terdiri dari 8 bit. Kemudian short lebih banyak sedikit, ya, pangkat 2-nya, ya, 2 kali lipatnya. Jadi short itu 16 bit, int atau integer itu 32 bit, long 64 bit. Nah, kemudian untuk bilangan berkoma itu ada float dan double. Kemudian char ini digunakan untuk menyimpan data karakter, ya, 1 huruf saja berupa ASCII dan juga nilai Unicode.
kemudian boolean. Nah, boolean ini cuma ada satu bit saja. Jadi satu bit itu akan mewakili nilai true dan false. Nah, kemudian di sini juga ada dimasukkan string. Nah, string ini sebetulnya bukan tipe data primitif ya. Jadi string ini merupakan tipe data berupa kelas. Nah, namun penggunaannya agak unik, beda dengan tipe data kelas yang biasanya. Nah, jadi tipe data itu digunakan pada variabel. Nah, jadi sewaktu kita membuat variabel, maka harus ada tipe datanya. Nah, variabel ini adalah tempat di mana suatu data itu kita simpan. Jadi sebelum variabel itu kita gunakan, harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Cara untuk mendeklarasikannya, tipe data, kemudian apa nama variabelnya. Nah, makna dari variabel ini sebetulnya kita melakukan proses penciptaan space ya di dalam memori dengan ukuran sesuai dengan tipe datanya. Jadi kalau misalnya kita buat int n ya, maknanya kita memesan tempat di dalam memori dengan nama n dengan ukuran 32 bit. Karena integer itu ukurannya adalah 32 bit. Nah, jadi seperti tadi saya katakan bahwa Java is a strongly typed language. Jadi memang variabel yang kita gunakan itu harus ada tipe datanya, harus kita deklarasikan. Dan Java ini juga case sensitive. Jadi huruf kecil dengan huruf besar itu beda. Nah, variabel yang sudah kita buat itu harus kita inisialisasi atau kita beri nilai awal jika akan kita gunakan. Nah, nama yang dapat digunakan untuk variabel itu ya seperti pada bahasa C juga tidak terlalu jauh berbeda. Jadi tidak boleh berupa keyword yang ada di dalam Java, itu nggak boleh. Namun variabel itu boleh saja berupa kombinasi angka, huruf, underscore, ataupun tanda dolar. Namun untuk huruf pertamanya itu haruslah berupa letter ataupun huruf ya, ataupun underscore. Nah, biasanya ya sebaiknya jika Anda memberi nama pada suatu variabel, maka berilah nama yang menyatakan variabel tersebut akan menyimpan data apa. Ya, jadi sebaiknya seperti itu. Misalnya di sini jika hanya satu single word atau satu kata saja, di sini ada contoh double grades. Kalau kita melihat double grades, maknanya kita udah langsung terbayang bahwa variabel grades ini digunakan untuk menyimpan data grade ataupun nilai. Nah, ataupun misalnya contoh lainnya string first name. Nah, kalau kita melihat nama variabelnya first name, maknanya dia hanya akan digunakan untuk menyimpan nama awal. Oke, berikutnya ini ada contoh program berikutnya, yaitu int jam, ya. Kemudian titik koma dan langsung kita cetak jamnya. Nah, inilah tadi yang dimaksud dengan inisialisasi. Jadi variabel yang kita buat di dalam Java, jika ingin kita gunakan harus kita beri nilai awal, berapapun itu nilainya. Tentu saja sesuai dengan tipe datanya. Nah, jika program ini kita kompilasi, maka akan muncul error seperti ini. Variable jar might not have been initialized. Ya, jadi akan muncul lebih kurang pesan error seperti ini. Jadi, kalaupun ingin Anda hilangkan errornya, maka caranya jamnya ini harus ada nilai. Contohnya di sini kita tambahkan sama dengan 0 misalnya. Nah, jika sudah Anda buat seperti itu, maka pastilah error kompilasi tersebut akan hilang. Oke, berikutnya adalah tipe data boolean.
Nah, di dalam bahasa Java ada tambahan tipe data yang baru yaitu boolean yang hanya ada dua nilai saja, yaitu true dan false. Nah, nilai boolean ini penggunaannya sangat banyak. Namun biasanya digunakan untuk menguji suatu pernyataan pada seleksi ataupun looping. Nah, kalau dulu di bahasa C karena tidak ada boolean biasanya kita menggunakan 0 atau bukan 0. Ya, kalau di dalam C++ ada namanya adalah bool. Nah, ini contohnya ya, contoh program yang ada tipe data boolean ya. Jadi di sini ada boolean lapar. Nah, kemudian lapar ini diberi nilai true. Nah, jadi while lapar. Nah, lapar tadi kan nilainya true. Nah, maknanya while true selagi benar, maka dia akan mencetak kasih makan dong. Nah, baru berikutnya lapar itu diubah nilainya menjadi false sehingga waktu kita loop kembali ke while maka nilai laparnya itu sudah false sehingga kita akan keluar dari loop while.